ceria. Ya, seperti Miss Sarah tadi bilang, Miss harap kabar adik-adik sehat dan semangat. Iya kan, Miss Ida? Ya. Miss Ida gimana kabarnya? Baik, Miss Sarah. Miss Sarah juga baik. Nah, tapi kan Miss Ida, Miss Sarah lihat ada juga tuh adik-adik yang sedang sakit. Adik-adik yang sedang sakit cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obat dan tetap semangat. Iya, jangan lupa juga minum air putih yang banyak ya. Sehat. Oke Miss Ida. Kayak lagu kita tadi kan Miss Ida. Pasti adik-adik di rumah ini semangat karena hari ini adalah harinya Tuhan. Bisa? Emangnya hari Jumat aja harinya Tuhan? Oh tidak Miss Ida. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari itu harinya Tuhan Miss Ida. Jadi hari Senin sampai hari Minggu semuanya hari Tuhan. Tuhan. Iya, Benar, Miss. berarti semuanya harinya Tuhan. Iya, kalau begitu Miss, biar lebih seru dan adik-adik juga yang di rumah lebih semangat, kita bernyanyi yuk. Hari Senin, harinya Tuhan. Musik. Hari Senin,
siapakah Miss kita hari ini? Wah adik-adik, Miss kita hari ini tuh ada Miss yang imut yang akan cerita loh Miss Ida. Oh, imut ya Miss, apa cantik imut. Iya Miss. Nah ini Missnya belum pernah nampak cuma ceria. Siapa ya? Aduh masih seru nih. Karena dia baru pertama kali di Cuma Ceria mau cerita di Cuma Ceria. Aduh Miss Sarah gak sabar lagi dengar ceritanya Miss Ida. Miss kasih tahu aja namanya ya Miss Sarah. Iya benar Miss. Namanya Miss Kristi. Jadi adik-adik bisa berkenalan dengan Miss Kristi. Bagaimana orangnya? Siap? Siap dong adik-adik di rumah. Mereka tuh sudah dari tadi nunggu-nunggu ceritanya ya kan adik-adik? Wah lihat Miss Ida, mereka semuanya ya. Oke, ambil sikap yang hormat kepada Tuhan, duduk yang rapi. Dengarkan Miss Kristi akan membawa firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, iya. Kita juga mau dengar firman Tuhan Iya, juga kan Miss Ida? kita kan siap juga mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu kita duduk ya Miss Ida. Oke, Miss Sarah. Dadah. Dadah adik-adik. Hai adik-adik, nama Miss Kristi. Miss senang sekali bisa kenal sama adik-adik. Ini pertama kalinya Miss Kristi hadir di Cuma Ceria. Adik-adik senang nggak ya kalau Miss Kristi hadir di sini? Oh, suaranya mana? Kok kecil? Oke, terima kasih adik-adik. Miss Kristi juga senang loh kenalan sama adik-adik semua. Oke, Miss Kristi ada berita penting loh hari ini. Adik-adik mau dengar nggak ya berita pentingnya? Ayo, siapa yang mau dengar? Ayo, mana tangannya? Angkat tangannya semua yang mau dengar. Oke, kalau udah nggak sabar semua, sebelum dengarkan berita pentingnya, Miss Kristi mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Siap? Oke, kita berdoa dulu karena kita mau mendengarkan cerita. Dan ceritanya berita sangat penting. Dan ini harus didengarkan adik-adik. Penasaran nggak ya sama cerita yang akan Miss bawakan? Oke, kalau begitu kita berdoa dulu. Harus hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bagaimana berdoa dengan hormat kepada Tuhan? Lipat tangannya, tutup matanya, lalu tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Tuhan melihat bagaimana adik-adik di sana yang ngintip-ngintip. Terus jangan ganggu-ganggu kawannya. Jangan senggol-senggol kawannya. Oke? Oke, kita berdoa. Jangan ada yang ngintip. Harus hormat kepada Tuhan. Siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh amat baik kepada kami. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kami sehingga kami boleh ikut Jumat Ceria. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya adik-adik yang mendengarkan boleh menyiapkan hatinya dengan tenang teduh untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menjaga adik-adik supaya hormat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap mendengarkan berita paling penting? Oke, kalau begitu kita harus menyiapkan hatinya, duduk dengan tenang, jangan lari-lari, jangan jalan-jalan, jangan sambil makan-makan ya. Karena kan Miss Kristi juga nggak makan-makan di sini, oke? Oke, kalau begitu sebelum itu Miss mau nanya dulu. Ada nggak yang minggu lalu masih ingat firman Tuhannya? Minggu lalu kita cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Mari kita berpikir. Ayo adik-adik yang di rumah dan yang ada di sini, ingat nggak firman Tuhannya Jumat lalu? Nah, Jumat lalu kita cerita tentang Kain dan Habel. Kenapa ya Kain dan Habel? Ada yang masih ingat? Miss mau dengar dulu suaranya. Ada yang masih ingat nggak ya ceritanya Jumat lalu? Iya, Jumat lalu cerita tentang Kain dan Habel. Bagaimana Kain cemburu dengan adiknya Habel ketika persembahannya diterima
diterima. Lalu dia iri, dia cemburu, dan akhirnya dia membunuh adiknya. Wah, padahal kan Adam dan Hawa orang tuanya tidak mengajarkan Kain dan Habil berbuat dosa kan? Dia hanya disuruh bagaimana membunuh, tapi Kain bisa membunuh. Kira-kira kenapa ya? Nah, cerita hari ini pasti sangat lebih penting lagi dan lebih seru lagi daripada yang minggu lalu. Nah, adik-adik siap mendengarkannya? Oke, kalau begitu sebelum kita membaca firman Tuhan, Miss mau mengajak adik-adik untuk mengambil Alkitabnya dulu. Ayo, Alkitabnya udah ada di tangannya belum? Kalau belum, ambil Alkitabnya, karena kita mau baca firman Tuhan. Siap? Oke, Miss hitung 1 sampai 3. Harus ada Alkitabnya ya. 1, 2, 3. Oke, Miss Kristi juga punya Alkitabnya. Adik-adik juga ada punya Alkitabnya kan? Oke, kalau begitu kita buka Alkitab kita. Dari mana ya kira-kira? Ya, firman Tuhan kita malam ini dari Roma 6 ayat 23. Ayo cari Roma 6 ayat 23. Roma 6 itu singkatannya RN kalau di Alkitab. Ayo adik-adik udah dapat belum? Roma 6 ayat 23. Siapa yang udah dapat? Miss Kristi udah dapat dong. Adik-adik juga udah dapat belum? Ayo, Miss tungguin loh. Oke, kalau begitu kita siap membacanya ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat supaya Miss Kristi bisa dengar. Oke? Oke, jangan lupa alamatnya dibilang. Roma 6 ayat 23. Sama-sama. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Ada yang tahu nggak ya maksudnya apa? Adik-adik di rumah pada tahu nggak maksudnya upah dosa ialah maut? Atau adik-adik sebelum itu tahu nggak arti upah itu apa? Nah, Miss Kristi mau kasih tahu kalau upah itu adalah hasil dari pekerjaan kita, hasil dari segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Itu namanya upah. Lalu kalau begitu upah dosa ialah maut, berarti upah dosa, hasil dari perbuatan dosa kita ialah berarti ada hasilnya. Hasilnya apa ya? Hasilnya maut. Maut itu apa ya? Nah, Miss Kristi punya gambar yang mau ditunjukkan sama adik-adik semua. Pada penasaran nggak mau lihat gambarnya apa? Nah, Miss Kristi mau tunjukin, siap-siap ya. Tada! Nah, Miss Kristi punya gambar. Gambar apa ini? Nah, sebelum Miss jelaskan, siapa di sini yang manusia? Miss Kristi manusia. Adik-adik di rumah juga manusia kan? Nah, lihat nih. Ini siapa? Ini manusia. Berarti ini adalah kita manusia. Ini Miss Kristi dan ini juga adik-adik. Nah, ini ada manusia. Dia melihat. Loh, kok aku nggak bisa lewat ya? Dia mau lewat kemana? Nah, mari kita lihat. Ini adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha adil. Nah, dia mau ke sana. Kita pasti mau kan bersama-sama dengan Allah? Tapi kenapa nggak bisa ya? Kenapa ada jurang pemisahnya? Kenapa ini apa ini? Nah, ternyata kan adik-adik, ini itu dosa. Ada jurang pemisah di antara kita kepada Allah, yaitu dosa. Di sini dikatakan dosa memisahkan manusia dari Allah. Ada yang tahu nggak dosa
Ayo, Miss tanya, siapa yang di sini pernah berbohong sama mamanya? Emang bohongnya gimana? Jangan makan permen ya, jangan makan es krim. Tapi diam-diam dia di luar makan es krim. Terus mamanya tanya, tadi ada makan es krim enggak? Terus, enggak kok Ma, aku nggak ada makan es krim. Ada makan permen enggak? Enggak kok Ma, aku nggak ada makan permen. Tapi padahal ternyata dia ada makan es krim. Dia ada makan permen. Wah, berarti dia sudah berbohong. Dan dia sudah berdosa. Nah, lalu siapa yang pernah mencuri? Nah, siapa yang diam-diam masuk ke kamar kakaknya, ngambil jajan kakaknya? Ah, kakakku nggak ada, ambil ah. Seharusnya kan nggak boleh kan? Karena itu punya kakak, seharusnya harus izin. Tapi diam-diam dia mengambilnya. Nah, itu juga namanya berdosa. Lalu, siapa yang pernah cakap kotor? Ini sering sekali lihat anak-anak suka cakap kotor. Dia ejekin kawannya. Ini. Padahal kan Tuhan gak suka sama anak-anak yang jahat dan suka cakap kotor. Nah, adik-adik pernah nggak kayak gitu? Lalu, apa mama bapak kita pernah mengajari kita untuk melakukan itu? Bukan? Enggak kan pasti. Masa mamanya suruh ini mencuri, ini berbohong? Jelas tidak. Tapi kenapa ya kita masih terus melakukan dosa? Siapa yang ngajarin? Kenapa kita bisa mencuri? Kenapa kita bisa berbohong? Kira-kira kenapa ya? Nah, adik-adik, ayo jujur, siapa yang pernah angkat tangannya? Jangan malu-malu. Karena apa? Karena itu dosa. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Ayo, adik-adik, tadi firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Nah, kalau adik-adik berbuat dosa, maka upahnya akan maut. Maut itu apa? Nah, lihat. Apa ini? Neraka. Adik-adik tahu nggak neraka apa? Nggak ada yang mau pasti ke neraka. Kenapa, Miss? Karena neraka itu kan adik-adik sungguh panas sekali. Kalau di sini aja kita kepanasan, aduh, panas sekali. Tapi di sana nggak ada nanti kipas yang bisa mendinginkan tubuh kita. Gak akan ada AC nanti yang mendinginkan tubuh kita. Neraka itu sungguh sangat panas sekali, adik-adik, dan sangat mengerikan. Adik-adik mau nggak ke sana? Kalau Miss Kristi mah ogah, nggak mau Miss Kristi masuk neraka. Adik-adik emangnya mau masuk neraka? Miss Kristi nggak mau. Nah, itu karena apa? Karena dosa yang memisahkan. Lalu kalau begitu bagaimana supaya nggak masuk neraka? Oke, aku mulai berpikir. Aha, aku punya cara. Kenapa? Tadi kan udah berpikir, aduh aku gimana, aku nggak mau masuk neraka. Aku nggak mau menderita. Aku nggak mau kepanasan. Gimana, Miss? Jadi dia mulai berpikir, wah, celaka. Aku bisa celaka. Aku harus bagaimana? Aku berpikir, oke, aku punya cara. Aha, aku punya cara supaya aku tidak masuk neraka. Aku supaya tidak mendapat upah maut. Apa caranya? Nah, di sini dikatakan perbuatan baik. Aku mau berbuat baik. Aku mau bantuin mama jaga adik supaya aku dibilang baik. Lalu aku bantu mama cuci piring. Wah, aku pasti baik. Pasti Tuhan mau menolong aku supaya aku bisa bersama-sama dengan Allah. Kira-kira bisa nggak ya? Aku akan membantu mama. Aku akan bantu bapak juga untuk bekerja di ladang. Tapi ternyata firman Tuhan katakan perbuatan baik juga nggak bisa sampai lihat ujung-ujungnya jatuh lagi ke neraka.
Nah, aha, aku punya cara yang kedua. Kalau cara yang pertama gagal, aku punya cara yang kedua lagi dong. Apa cara kedua? Nah, cara kedua, kesalehan. Aha, aku akan rajin ke gereja. Aku akan memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Karena aku mau menjadi orang yang saleh. Aku akan rajin. Oke. Tapi kira-kira bisa nggak ya kesalehan menyelamatkan kita untuk bisa sampai kepada Tuhan? Dari firman Tuhannya katanya nggak bisa, adik-adik. Ternyata kesalehan juga nggak sampai. Buktinya masih jatuh kok, masih ke neraka. Jadi apalagi ya adik-adik? Aku sudah mulai lelah. Oke, kita berpikir lagi. Aku punya cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga itu pendidikan. Aku kan pintar. Aku kan juara di kelas, juara 1 lagi. Terus aku mau jadi dokter. Kalau aku jadi dokter, punya cita-cita yang tinggi, mungkin Tuhan juga akan mau menyelamatkanku. Apalagi aku pintar, rajin lagi. Tapi adik-adik, kira-kira Tuhan masih mau nggak ya menolong kita kalau misalkan kita pakai cara yang itu? Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata pendidikan juga nggak membantu kita untuk sampai kepada Allah. Lalu bagaimana? Oke, ada cara terakhir. 3 cara gagal, semoga cara yang keempat berhasil. Oke, aku akan punya cara yang keempat. Apa ya? Amal. Kemarin kan ada loh adik-adik sama ibu-ibu yang tukang minta-minta, aku kasih uangku. Aku kan udah baik, aku udah ngasih uang ke mereka, aku udah berbuat amal, aku menolong mereka. Itu bisa kan buat aku ke surga? Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi kira-kira Tuhan bisa nggak ya adik-adik? Mari kita lihat. Nah, ternyata amal juga nggak bisa buat kita sampai kepada Tuhan. Lalu bagaimana? Kenapa semuanya nggak bisa? Usahaku nggak bisa. Semua yang aku lakukan udah baik kan? Kenapa tetap nggak bisa? Semuanya nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Nah, adik-adik tahu nggak gimana caranya? Karena semua yang kita lakukan itu nggak bisa, baik itu perbuatan baik, kesalahan, pendidikan, amal, juga nggak bisa membuat kita sampai kepada Tuhan. Karena semuanya sia-sia. Jadi apa ya yang bisa membuat kita sampai kepada Tuhan? Ada yang tahu nggak adik-adik? Aduh, Miss Kristi juga bertanya, kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya? Oke. Adik-adik mau nggak jawabannya? Mau tahu nggak apa jalan keluarnya? Kira-kira masih ada jalan keluar nggak ya? Kayaknya sih masih ada. Tapi adik-adik di rumah penasaran nggak ya sama jalan keluarnya? Ada yang mau tahu nggak bagaimana jalan keluar bisa sampai kepada Allah? Atau adik-adik mau ke bawah aja, masuk ke maut, ke api neraka? Oke, mari kita pikirkan sama-sama. Tapi bagaimana caranya? Nah, adik-adik, Miss Kristi punya solusinya. Kalau adik-adik mau tahu jawabannya, adik-adik harus ikut Jumat Ceria minggu depan. Karena jawabannya ada di Jumat Ceria minggu depan. Jadi adik-adik harus ikutin kalau mau tahu jalan keluarnya. Jangan sampai ketinggalan. Pokoknya adik-adik harus ikut Jumat depan. Sehingga adik-adik tahu jalan keluarnya supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Oke? Atau adik-adik mau ya masuk ke dalam api neraka? Kalau Miss Kristi sih nggak mau ya. Tapi kalau adik-adik nggak tahu deh mau apa enggak. Tapi Miss harap adik-adik di rumah juga nggak mau ya masuk ke dalam api neraka, supaya nggak dapat upah dosa itu maut. Oke adik-adik. Jadi adik-adik harus ingat
berita pentingnya hari ini, kalau misalkan perbuatan kita semua sia-sia, tidak bisa menyelamatkan kita sampai kepada Allah. Oke adik-adik, mengerti? Oke, kalau begitu demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya adik-adik boleh mengerti dan jangan lupa mengikuti Jumat Ceria minggu depan supaya adik-adik tahu jalan keluarnya. Oke? Kalau begitu, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Mari tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana usaha kami untuk sampai kepada Tuhan ternyata sia-sia. Pendidikan, perbuatan baik, amal, dan yang lainnya ternyata tidak bisa menyelamatkan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, adik-adik boleh mengerti bahwa usaha manusia adalah kesia-siaan, tetapi kami mempunyai jalan keluar dan kami akan mendengarkannya Jumat depan. Tuhanlah yang menolong adik-adik supaya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan lebih lagi dan mengingatkan firman Tuhan itu supaya adik-adik boleh tahu bahwa dosa itu ialah maut, sehingga adik-adik boleh melihat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, demikianlah cerita kita hari ini. Miss akan menyerahkan kembali kepada Miss Ida dan Miss Sarah. Oke adik-adik, Miss senang sekali bisa ketemu dan bisa berkenalan dengan adik-adik semua. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya. Miss Kristi pasti senang sekali. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa kembali. Ceritanya hari ini itu sangat menarik, bukan Miss Ida? Seru sekali. Iya, tadi Miss Kristi bilang kan Miss, kalau tadi ada yang berbohong, ada yang mencuri, suka cakap kotor. Itu adalah dosa. Dan tadi Miss Kristi juga bilang kalau orang yang berdosa ada upahnya. Upahnya adalah maut. Wah, serem ya Miss. Iya Miss, serem. Tadi ada api-apinya panas pas itu. Aduh, bagaimana itu ya Miss Sarah? Iya Miss. Aduh, gimana itu Miss Ida? Aduh, nggak tahu tadi yang dibawa Miss Kris itu bilangnya perbuatan baik tidak bisa membawa kepada Allah, amal, saleh, pendidikan. Jadi bagaimana Miss Sarah? Oh Miss Sarah ingat tadi Miss Kristi juga ada bilang itu perbuatan baik, amal, kesalehan, baru apalagi Miss? Pendidikan. Tidak membawa kepada Tuhan, tetapi ada caranya. Bagaimana Miss Sarah caranya? Nah, caranya itu minggu depan kata Miss Kristi, Miss Ida akan diceritakan. Seru sekali, ada jalan keluarnya ya. Miss Sarah dan adik-adik yang ada di rumah. Kalau nggak ada jalan keluarnya, sedih sekali. Masa kita ke api neraka? Miss Sarah juga penasaran, kemana sih caranya itu? Kayak mana ya caranya? Ada nggak jalannya kira-kira jalan lain? Wah, Miss Sarah nggak sabar lagi untuk nunggu Jumat Ceria minggu depan. Iya, jawabannya Jumat Ceria depan. Iya, benar Miss Ida. Tinggalan ya adik-adik untuk jawabannya. Tunggu di Jumat Ceria depan. Oke, hari ini ayat hafalan kita Miss Sarah? Iya, hari ini Miss Sarah mau bilang kita ada ayat hafalan. Yuk kita lihat yang di bawah ini. Oh, ini loh. Ayo kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 20.
jawaban dari semuanya. Nah, Jumat ceria kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa saksikan Jumat ceria